semuanya. Kenalkan, kami di sini akan kita ngapain ya? Kita mau buat podcast nih. Tahu nggak kenapa? Nanti kita kasih tahu. Perkenalkan, aku Zalfana Praditya. Aku Deandra Farah Dinka. Kami dari 10-8. Nah, di sini kami akan membahas tentang RUU Pilkada nanti. Nah, itu nggak ada nanti. Jadi kalian tahu nggak sih kalau sosiologi itu dikenalkan sama Auguste Comte pada tahun 1838 itu dari buku dari karyanya yang dari judulnya tuh Positive Philosophy. Jadi kalau menurut Auguste Comte, sosiologi itu adalah ilmu positif yang mengkaji dan memahami tentang gejala sosial dalam masyarakat berdasarkan analisa logika yang rasional dan ilmiah. Jadi poin pentingnya tuh jadi di sini adalah memahami dan mempelajari gejala sosial. Aku belum ngerti sih sama gejala sosial. Jadi maksud gejala sosial itu apa sih, Zalfa? Gejala sosial itu berarti peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oh, di masyarakat gitu. Iya. Ngerti gak? Iya, oke. Nah, jadi kalau di gejala sosial di masyarakat yang dimaksud sama Auguste Comte ini, yang terjadi itu cuma satu. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengertian sosiologi berdasarkan Auguste Comte ini, yang dibahas gejala sosial cuma satu aja. Jadi kita bakal bahas itu berdasarkan pengertian sosiologi menurut Auguste Comte. Itu membahas satu gejala, tak di situ aja. Oke. Jadi kita bakal bahas RUU Pilkada tahun 2024. Nah, jadi kalau yang di sini kita bakalan bahas tentang RUU-nya terlebih dahulu. Bisa sih nanti kita selipin sama pengertian dan teori sosiologi. Jadi RUU Pilkada itu apa sih? Jadi RUU Pilkada itu tentang potensi perubahan mekanisme pemilihan termasuk syarat dan proses pencalonan, iya nggak sih? Sebagaimana yang diketahui, pengesahan RUU Pilkada sedianya dilakukan pada rapat paripurna 3 pada masa persidangan 1 tahun 2024-2025 yang digelar pada Kamis pagi. Tapi terpaksa ditunda. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena jumlah anggota yang hadir secara fisik maupun daring nggak mencapai menjadi quorum. Sebelum akhirnya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis 22 Agustus, pembahasan revisi UU Pilkada dilakukan oleh Badan Legislasi atau Balek DPRI pada Rabu 21 Agustus 2024. Pembahasan itu terkesan sangat cepat. Kenapa? Karena dilakukan hanya dalam 1 hari. Ada kecurigaan seperti itu, Balek melakukan rapat kerja, lalu menggelar rapat pleno yang menyepakati RUU Pilkada dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Oh, itu yang tepat 1 hari setelah keputusan itu nggak sih? Iya, 1 hari. MK yang diganti syarat minimal usia pencalonannya. Yes, betul banget, beda sehari doang. Jadi MK itu memutuskan 2 hal pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Apa aja tuh, kamu tahu? Tahu. Oke, dari coba. artikelnya. Ya, kita coba. Jadi dalam putusan MK nomor 60 PUU 22 2024, MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik atau parpol atau gabungan parpol menjadi setara dengan ambang batas calon perseorangan. Nah, terus ada juga keputusan yang kedua, itu putusan 70 PUU 22 2024. MK mengatur perhitungan usia calon kepala daerah minimal 30 tahun terhitung saat pendaftaran atau saat penetapan pasangan calon. Terus kamu tahu nggak sih, jadi kecurigaan terhadap DPR itu terbukti kecurigaannya. Kenapa? Karena dalam pembahasan RUU Pilkada, Badan Legislasi Balek tidak mengikuti norma yang telah diputus oleh MK. Tahu. Itu jadi kayak sebaliknya gitu loh, menggunakan rujukan putusan MA tentang perhitungan batas usia minimal pencalonan kepala daerah yang dihitung sejak dilantik menjadi kepala daerah definitif yang dapat diandalkan. Ya, padahal putusan MK itu sifatnya final dan nggak bisa diganggu gugat lagi sama apapun. Tapi sejauh ini kamu sadar nggak sih kalau ini tuh termasuk teori sosiologi? Oh ya? Iya, teori jadi yang mana? tuh ada teori struktural fungsionalisme. Oh iya ingat yang tentang lembaga itu kan? Iya. Nah, apa sih struktural fungsionalisme itu? Jadi kalau struktural fungsionalisme itu adalah teori yang berpendapat bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Nah, dari kasus ini lembaga-lembaganya ada DPR, MK, dan MA. Nah, jadi ketiga lembaga ini, DPR, MK, dan MA itu saling mengkoordinasi satu sama lain untuk menjaga kestabilan hukum dan politik Indonesia. Jadi kalau MRDK itu ilmu yang mengkaji fakta sosial. Jadi fakta sosial itu apa sih?
Jadi fakta sosial itu adalah aturan-aturan yang berlaku seperti cara berpikir, bersikap, dan bertindak di masyarakat. Nah, betul banget. Nah, kalau di kutipan sebelumnya, badan legislasi itu nggak mengikuti norma yang diputuskan oleh MK, padahal putusan MK itu kan udah final ya sifatnya. Tapi malah ngikutin rujukan putusan MK. Nah, di sini fakta sosial yang ada nggak sesuai dengan realita. Realita itu peristiwa yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat. Tuh. Terus kamu juga ingat gak sih dulu banget atau sebelum-sebelumnya itu ada peringatan Garuda Biru? Ah iya, itu kan populer banget, bukan populer sih. Jadi nah di sini tuh kan peringatan Garuda Biru ya. Ternyata tuh awal mulanya dari akun Twitter tahu. Sekarang namanya X sih. Jadi dari akun Twitter @budi_bukan_intel itu awalnya ada Sampai apal. iya dong, kan dicari. Iya. Nah terus kan ada sebuah artikel gitu yang dipost biasa kayak media Kompas atau Detikcom gitu. Ada yang ngepost artikelnya di Twitter. Terus itu di quote tweet atau quote post sekarang namanya kalau nggak salah. Sama si Budi Bukan Intel ini dijadiin ada peringatan darurat Garuda yang warna biru itu. Sekarang up di mana-mana. Yes. Kalian pasti lihat di TikTok dong, pasti ada. Iya, di Instagram juga ada. Nah, jadi kalau yang tentang tadi peringatan darurat Garuda Biru itu termasuk juga ke dalam tindakan sosial. Kalau menurut Max Weber, ilmu sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami gejala dan tindakan sosial manusia. Tapi kamu tahu nggak apa itu tindakan sosial? Setahu aku tindakan sosial itu adalah hal yang dilakukan atau perbuatan yang mampu mempengaruhi orang lain. Yes, bener banget. Jadi kalau dalam hal ini peringatan darurat Garuda Biru itu kan dimulai dari satu akun aja ya, tapi itu mampu memengaruhi banyak banget orang. Jadi banyak yang ikut-ikutan gitu. Ya, bener banget. Nah itu makanya bisa dikaitkan sama pengertian dari Max Weber tersebut. Kamu juga dengar nggak sih soal yang demo itu yang sampai cium sana ini? Iya, itu tuh udah puncaknya. Jadi sejumlah elemen masyarakat bersatu dalam melakukan aksi demonstrasi menolak revisi UU Pilkada pada Kamis pagi kemarin tanggal 22 Agustus 2024. Ya, dalam spanduk-spanduknya yang dibawa masa aksi mereka menyebut DPR sebagai pembangkang konstitusi hingga menyebut demokrasi harus diselamatkan. Nah sekarang kita kembali lagi nih ke teori sosiologi yang kedua. Tadi kan struktural fungsionalisme. Yes. Sekarang kita ke teori yang kedua yaitu Teori konflik. konflik banget sih ini. Iya sangat. Karena konflik ini kan intinya tentang kayak perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Jadi ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Dalam hal ini pihaknya siapa aja sih? Jadi pihaknya ada masyarakat sama pemerintah. Iya benar. Jadi di sini kepentingan antara pemerintah atau penguasa dengan rakyat atau masyarakat itu saling bertentangan. Makanya ini bisa masuk ke teori konflik. Dan yang terakhir, materi yang terakhir itu ada interaksionisme simbolik yang merupakan interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan nih. Simbol-simbolnya tuh kayak gerakan tubuh, tuh kayak suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi atau bahasa tubuh yang dilakukan secara sadar. Dalam hal ini, aksi kawal putusan MK merupakan bentuk dari interaksionisme simbolik, di mana masyarakat berusaha menunjukkan kepedulian mereka terhadap proses hukum dan politik. Terus di sini kan teori interaksionisme simbolik. Di sini ada dua teori yang memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Yang pertama ada teori labeling, terus yang kedua ada teori konstruksionisme sosial. Nah, kalau dari kasus RUU Pilkada ini masuknya kemana sih? Masuknya tuh ke konstruksionisme sosial. Nah, iya betul banget. Jadi kenapa bisa masuk ke konstruksionisme sosial? Itu jadi beranggapan bahwa masalah-masalah sosial itu muncul karena pergaulan-pergaulan dengan pelanggar hukum. Jadi kalau kita bergaul atau orang bergaul dengan pelanggar hukum, otomatis bakal diajak nggak sih? Iya, bakal diajak. Itu secara nggak langsung mempengaruhi orang tersebut juga. Nah makanya di sini bisa dimasukkan ke konstruksionisme sosial. Selanjutnya kita bakal bahas tentang dampak dari demo atau unjuk rasa RUU Pilkada tahun 2024. Jadi yang pertama ada pengaruh unjuk rasa yang sangat terlihat ini secara umumnya. Jadi KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, dan pemerintah sepakat mengikuti keputusan MK mengenai batas umur calon kepala daerah yang berbeda dari sikap awal yang mengikuti tasfir Mahkamah Agung atau MK. Sekarang udah ikut MK. Nah, pada akhirnya Wakil Ketua DPR RI menyatakan bahwa RUU Pilkada batal disahkan.
menurut kamu kira-kira apa nih solusi lain selain itu? Yang pertama itu adalah peningkatan transparansi, yang dimana pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik secara konstruktif. Terus ada juga peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu mengaktifkan atau melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Tapi tampaknya dari kasus ini lebih ampuh reformasi gini ya, kayak demo gitu. Iya, cuman kayak gitu tuh juga kayak merugikan negara gak sih? Iya, tapi rakyatnya juga dirugikan dong. Jadi dua-duanya sama-sama rugi. Nah, jadi sekian pembahasan kita pada hari ini, pada kali ini tentang kawal putusan MK dan RUU Pilkada. serta kaitannya dengan pengertian dan beberapa dari teori sosiologi yang ada. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberi pencerahan tentang dinamika sosial yang terjadi di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Bye-bye.